Oke, sekarang kita mau nyoba main lead code di difficulty easy dan judul problemnya adalah find the difference. Kita bisa baca dulu perintahnya di sini. Jadi kita dikasih dua string S dan T, yang dimana string T ini di-generate dengan melakukan random shuffling dari string S dan menambahkan satu letter atau satu karakter di posisi yang random. Tugas kita adalah return the letter that was added to T. Kita harus return letter atau karakter yang ditambahkan ke T. Nah, ini ada satu contoh yang bisa kita lihat. String S ABCD, string T ABCD E, ada satu tambahan. Maka outputnya nanti adalah E. Kita harus mengembalikan karakter E ini. Nah, yang example kedua, kalau ada string kosong di sini, maka di string T akan ditambahkan secara random, yaitu Y. Maka outputnya adalah Y. Gitu. Dan kita harus ingat bahwa ini di add atau ditambahkan secara random gitu ya. Jadi huruf E ini nggak harus di paling belakang, bisa aja dia di tengah-tengah gitu. Oke, itu masalahnya. Sekarang kita akan coba solve. Kita bikin solusinya pakai C++ ya. Oke, kita mulai. Kayaknya nanti kita butuh sorting, dan gue bakal jelasin kenapa butuh sorting ya. Jadi kita butuh library algorithm. Oke. Exit success ini sebenarnya udah predefined, nilainya 0. Dan kita bisa bikin functionnya di sini. Kita copy paste dari lead code-nya. Oke. Jangan lupa kasih prefix std karena string itu bagian dari std ya. Nah, nanti kita akan return sebuah karakter ya. Sekarang A aja dulu gitu. Di sini kita jalanin functionnya. Anggaplah string pertamanya adalah kita ngikutin yang tadi aja lah ya, yang di lead code ABCD gitu. Kemudian string keduanya adalah ABXCD gitu. Jadi kita sisipin satu karakter untuk string T, tapi dia di tengah-tengah ya. Oke. Kita bisa mulai dari bikin program untuk looping. Jadi loopingnya ini gunanya untuk ngebandingin dua string ini. Kalau misalnya ada karakter yang berbeda, maka kita masukin karakter tersebut ke dalam satu variabel misalnya, habis itu kita return. Tapi kita lihat dulu kita nanti butuh variabel atau enggak ya. Jadi kita bisa bikin loopingnya di sini. Pakai while loop ya. Oke. I lebih kecil daripada S length. S length ini adalah ukuran string S. Berarti nanti 4 gitu ya. Terus di sini ada incrementnya, jangan lupa jangan sampai kita kejebak di infinite loop. Oke, kita bikin pengkondisiannya if string S dengan indeks ke I tidak sama dengan string T dengan indeks ke I, maka kita bisa return aja langsung ya. Kayaknya kita gak butuh variabel sih. Return T dengan indeks ke I gitu. Jadi misalnya nih looping pertama ngebandingin A dengan A sama, oke, nggak perlu di return. B dengan B sama, nggak perlu di return. Terus selanjutnya C dengan X. Nah, ini kan berbeda nih, C sama X, maka X-nya itu akan di return gitu. Nah, ini bakal jadi masalah kalau misalnya stringnya nggak kita sorting. Anggaplah string T ini urutannya adalah BA gitu. Jadi ini A, B, C, D, yang ini B, A, X, C, D. Maka kalau dia melakukan perbandingan A dengan B, di sini langsung di return B-nya. Padahal sebenarnya masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita harus mengembalikan kelebihan dari string T. Kayak misalnya di sini string S kan ABCD. Kalau string T-nya adalah BCDA misalnya, itu dihitungnya sama. Karena dia tetap di-generate dari string S gitu. ABCD dengan BCDA itu kan sama ya. Maksudnya sama itu ya dia diambil dari S. Karena dia random shuffling, jadi dianggapnya sama.
Sementara huruf E ini nggak ada di S, jadi E yang harus kita kembalikan. Itu masalahnya. Makanya kita perlu sorting, supaya kalau udah disorting, ini nanti berubah menjadi A, B, C, D, X, gitu. Ini dibandingin ini sama, ini dengan ini sama, dan begitu juga seterusnya, sampai dia ketemu X, baru X-nya kita return, gitu. Oke, makanya kita butuh sorting dulu. Kita bikin sorting strings di sini. std sort, dia ngambil dua parameter, ya, begin dan sn, awal dari string dan akhiran dari stringnya. Oke, di sini juga sama, tapi kita bikin sortnya untuk string t, seperti itu. Oke, sekarang kasusnya, kalau misalnya ini kan dia ngelooping ya, A, B, C, D, maka dia bisa ngeloopingnya sampai huruf D sini doang. X-nya gak ketangkep, gitu. Karena kita ngelooping menggunakan ukuran string dari si S. Ukuran S adalah 4 digit, sementara yang T itu 5 digit. Jadi kalau ini ngelooping, dia cuma bisa sampai D. X-nya nggak ketangkep dong, ya kan? Makanya, kalau misalnya di sini dia nggak nemuin ada perbedaan, ya, maka kita return di sini, di bawah. Return T dengan indeks ke T length, ukuran T, dikurangin 1. Ukuran T adalah 5 digit, kita ambil huruf X-nya. X itu ada di indeks ke-4, jadi kita kurangin 1. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya di looping ini dia gak menemukan perbedaan, maka dia pakai return yang ini, return statement yang ini, yang di bawah. Tapi kalau di sini dia menemukan ada perbedaan, maka dia akan return. Kalau dia udah return, dia gak mungkin turun sampai sini. Programnya akan berhenti gitu, functionnya akan berhenti. Ya. Oke, kita coba apakah benar hasilnya. Oke, outputnya adalah X, bisa dilihat di sini ya. Ini outputnya X. Kita coba pindahin si X ini ke tengah, misalnya di sini. Ya, kita eksekusi lagi, maka X-nya tetap bisa ketangkep. Misalnya X-nya kita ubah jadi Q di sini. Maka outputnya adalah Q, gitu. Karena huruf Q ini nggak ada di S. Nah, walaupun BCD ini kita acak gitu jadi CDB misalnya, dia nggak akan jadi masalah ya. Karena tetap C, D, dan B itu bagian dari S. String T itu adalah hasil generate shuffling dari S. Maka itu akan dianggap sama. Nah, yang dianggap tidak sama itu tambahan yang ada di T, yaitu Q. Q ini harus kita jadiin output. Nah, gitu solusinya. Kita bisa paste program ini di LeetCode seperti ini. Kita rapiin coba dikit. Oke, dan kita coba run. Maka berhasil dua case ini dengan runtime 4 millisecond. Lalu kita submit. Oke, berhasil dengan total runtime 6 millisecond dan memori 7,26 MB. Oke, jadi problemnya berhasil kita solve ya. Nah, tentunya ini bukan program yang terbaik, bukan program yang paling efisien. Teman-teman mungkin punya ide lain ya untuk solving masalah ini. Bisa disampaikan di kolom komen. Oke, sekian yang mau gue tunjukin. Kita main LeetCode di Easy ya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi bikin video tentang LeetCode gini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.